Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Menachem Ali Official, Edi Prayitno dan Graha Mu'alaf. Seperti biasa, setiap malam Jumat kami selalu menjumpai kalian semua untuk membahas hal-hal yang perlu kita bahas. Dan seperti biasa, pada malam hari ini saya masih ditemani oleh Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita 4 hari di Jogja, Gunung Kidul, bertemu dengan Brigjen Ahmad Nur Wahid. Bagaimana itu kesan-kesannya? Alhamdulillah kita bisa bertemu dengan tokoh-tokoh besar yang peduli dengan keindonesiaan kita. Dan tokoh-tokoh besar ini bukan hanya satu, tapi lebih dari itu. Ada Brigadir Jenderal Ahmad Nur Wahid dan juga ada orang-orang yang memiliki kesamaan visi dengan kita, terutama Romo Alisius Budi Utomo, kalau nggak keliru dari Semarang beliau. Kemarin kita ada dialog kebangsaan ya antara Islam dan Katolik. Kalau kita melihat perkembangan belakangan ini kan sering ada gesekan di bawah antara jemaah Katolik dengan masyarakat. Kemudian yang terakhir di Gresik itu juga ada jemaah gesekan dengan masyarakat. Nah, ini pentingnya kita mengadakan dialog supaya hal-hal semacam ini tidak terjadi ya. Kita mendinginkan suasana. Jadi kita berdebat itu, kalau menurut Ustadz Ali gimana ini? Berdebat yang keras atau dialog yang sejuk? Soalnya banyak netizen sana yang juga banyak menyoroti kita ya. Kalau kita cermati perdebatan yang muncul di medsos, kebanyakan itu debat kusir yang hanya bertujuan untuk mengalahkan pihak lawan, bukan untuk mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Itu problemnya. Sedangkan yang harus dikedepankan adalah dialog yang sifatnya itu basisnya data. Dan itu kita bisa mulai dengan cara dialog yang sejajar, tidak saling mengalahkan, tetapi mencari meeting point. Dan kalaupun seandainya tidak terjadi meeting point, kesamaan ataupun perbedaan itu harus disikapi secara dewasa. Yang penting argumentasinya itu kuat, valid dan sahih. Itu yang justru harus menjadi kebiasaan kita. Kita tidak mungkin menyatukan berbagai pandangan dalam satu wadah, tetapi bukan berarti tidak boleh saling bertegur sapa. Dan semuanya bisa kita bawa di meja akademik. Kalau meja akademik, pasti hasilnya itu akan memuaskan semua pihak. Dibedah bareng-bareng. Karena dibedah bareng-bareng. Tidak ada yang ditutup-tutupi data-data itu. Saya kira kita punya visi yang sama. Itu untuk Yayasan Pembina Mu'alaf ya, kita sudah memulai dialog yang sejuk. Kemudian sebetulnya kita punya tujuan apa sih dari dialog antara Islam dengan agama lain ini? Ya, sebetulnya kalau kita mau berpikir cerdas, kebinekaan dalam persoalan iman atau perbedaan pandangan teologis itu memang harus disikapi dewasa, karena tujuannya hanya satu, kesamaannya itu di mana, dan pasti kesamaan yang ada itu berasal dari Tuhan yang sama. Sedangkan perbedaan-perbedaan itu harus ditelusuri kenapa bisa berbeda, dan apa yang menyebabkan perbedaan itu muncul, kapan perbedaan itu muncul, berdasarkan dokumen apa, dan apa yang menjadi latar historisnya, dan bagaimana dokumen-dokumen itu bisa dicermati berdasarkan kajian filologis. Mana naskah yang tertua, kemudian naskah salinannya itu berbunyinya apa, dan perbedaan-perbedaan itu karena muatan politis yang sifatnya itu kekuasaan atau sekedar muatan politik nuansa teologis. Nah, itu semua harus bisa dibedah. Baiklah, Ustadz Ali, kemarin kita ngomong-ngomong soal membedah ini ya. Membedah manuskrip. Kita kemarin membedah bukunya Profesor Muin Insiri
yang berjudul Kemunculan Islam dalam Kesarjanaan Revisionis. Nah, ini menarik ini. Kalau kita mendengar kata-kata revisionis ini berarti orang-orang yang merevisi. Kayaknya kemarin dari dialog kemarin itu ujung-ujungnya mempertanyakan apakah Nabi Muhammad itu tokoh fiksi ataukah tokoh sejarah. Dan ternyata di luar sana itu banyak yang mengcounter kajian kita, termasuk dari si Tanpa Ragi kemarin juga dia mengulas sampai panjang, itu hampir 2 jam. Dan dia juga menampilkan bukti-bukti ya, meskipun bukti-bukti yang dia tampilkan mungkin hanya bukti-bukti yang dia ambil dari internet itu ya. Tapi yang jelas pertanyaan semacam ini juga dibahas di beberapa negara di luar negeri juga. Ini ada salah satu contohnya, yaitu Muhammad was Jesus title. Apakah sebutan Muhammad itu adalah gelar untuk Yesus ya, yang kemarin kita bahas. Ternyata ini ada channel YouTube dari Pefounder Film dan dia juga membahas soal ini. Mungkin Pak Ali bisa menanggapi ini. Ya, kalau kita membahas mengenai tradisi kesarjanaan dalam membahas Islam, itu ada 2 pendekatan. Yang pertama yang biasa kita cermati di pesantren atau di kampus-kampus muslim, itu pendekatan tradisionalis itu lebih semarak. Maksudnya pendekatan tradisionalis itu pendekatan dengan menggunakan sumber-sumber Islam itu sendiri yang tertulis dalam dokumen bahasa Arab. Sementara dokumen Islam sebagai sumber primer itu menurut kesarjanaan Barat yang kita biasa dengar dengan istilah orientalis, atau sekarang lebih keren dengan sebutan sarjana revisionis, itu keberatan bila menggunakan dokumen Islam sebagai data historis. Karena menurut mereka itu baru muncul era belakangan, sehingga tidak dianggap sebagai dokumen yang valid. Contohnya misalnya Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Ishaq, itu kan baru muncul pada era Bani Abbasiyah. Berarti era Bani Abbasiyah itu era setelah masa yang sangat panjang dari kehidupan Nabi Muhammad SAW, sehingga dokumen itu dianggap dokumen yang tidak berharga menurut kesarjanaan revisionis. Maka satu-satunya jalan untuk menvalidasi bahwa itu merupakan fakta historis harus menggunakan data sezaman dengan peristiwa yang sedang diperdebatkan itu. Data sezaman itu apa? Berbagai ragam. Bisa itu dalam bentuk arkeologi, bisa dalam bentuk manuskrip-manuskrip. Dan itu harus sezaman dengan peristiwa yang dimaksud atau yang mendekati zaman itu sendiri. Baik, Ustadz Ali. Ini kita ada seorang konten kreator ini Tanpa Ragi, ngomong-ngomong soal sejaman, dia menampilkan Sophronius Yerusalem, di mana lahir tahun 560 sampai 638 Masehi, sementara Nabi Muhammad lahir tahun 571 sampai 632. Ini sejaman dokumennya. Ya. Ternyata Sophronius Yerusalem ini tidak menyebut nama Muhammad. Oke. Nah, gimana ini? Jadi begini, kita sekarang ini hidup di era digital. Kita disebut generasi 5.0. Sekarang ini, data semua dapat kita akses. Semua dalam berbagai bahasa, termasuk dokumen-dokumen yang berbahasa Arab maupun dokumen yang berbahasa Yunani. Kita tahu tokoh yang bernama Sophronius itu adalah seorang rahib agung di Yerusalem yang tinggal di kawasan Yerusalem sebagai uskup agung kalau bahasa kita, ya, namanya Sophronius. Beliau lahir tahun 560, kemudian beliau meninggal tahun 638. Ya, artinya Sophronius itu kehidupannya
dan karya-karya pada masanya itu justru sezaman dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi sendiri itu lahir setelah kelahiran Sophronius, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, wafat sebelum Sophronius meninggal. Ya. Tolong bahasa saya ini dicermati teliti oleh Pak Edi. Ya. Saya ulangi lagi. Sophronius sebagai uskup agung yang menulis atau kalau kita kenal sebutannya homili, itu khotbah sebetulnya, tapi sudah ditulis dalam bahasa Yunani. Beliau ini tokoh yang lahir sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Dan beliau itu wafat sebagai uskup agung yang namanya dikenal dengan sebutan Sophronius, itu justru meninggal setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Yes. Artinya kehidupan Sophronius itu lebih panjang dibanding Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian kalau seandainya tokoh yang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dianggap sebagai tokoh fiktif hanya karena nama Muhammad tidak tercantum dalam karya Sophronius, apakah itu menjadi bukti bahwa tokoh yang disapa dengan nama Muhammad itu sebagai tokoh fiktif? Itu pertanyaan. Kalau itu kesimpulannya, kita harus tahu, kita tidak hanya berkecimpung dengan dokumen ini, tapi juga dibandingkan dengan dokumen lain. Karena Sophronius itu menyebutkan kaum Saracen. Kaum Saracen ini dalam dokumen yang sezaman dengan Sophronius juga menyebutkan istilah Saraceni dalam bahasa Latin. Dan kita sudah bahas kemarin kan, tokoh yang menyebutkan istilah Saraceni sebagai kaum keturunan Ismail. Jadi meskipun tidak disebutkan namanya secara harfiah, tapi secara bukti konkret menyebutkan manuskripnya itu dengan sebutan Sarakenon. Artinya kaum Saraken atau kaum Saracen dalam bahasa kita. Dan lagi-lagi ini diperkuat dengan data Yohanes Damaskus, dokumen Doktrina Yakobi yang secara bukti manuskrip itu paling akhir ditulis tahun 634. Artinya ada probabilitas bahwa manuskrip itu sebelum tahun 634. Jadi batas akhirnya itu tahun 634. Dan di dalam dokumen Doktrina Yakobi itu disebutkan Ho Propetes Sarakenon. Artinya sang nabi itu dari kaum Saracen. Dan itu lagi-lagi memang tidak disebutkan nama secara harfiah, tapi cukup dengan gelarnya, yakni Ho Propetes. Apa arti Ho Propetes? Sang nabi itu. Pertanyaannya, kalau istilah sang nabi itu yang dalam bahasa Yunani disebut dengan istilah Ho Propetes ditujukan kepada orang lain selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ditujukan kepada Yesus Kristus, pertanyaannya, apakah Yesus Kristus keturunan dari kaum Saracen? Jawabannya tidak. Karena dokumen abad yang sezaman dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan istilah Saraceni itu merujuk pada kaum keturunan Ismail, ya kan? Ini coba itu kalau kita baca Doktrina Yakobi, ini kan tertulis Ho Propetes, di sini ada tertulis Sarakenon, artinya sang nabi itu dari kaum Ton Sarakenon, dari kaum Saracen. Ada nggak disebutkan nama di sini, nama Muhammad? Tidak ada. Betul. Tetapi di sini tidak mungkin merujuk kepada tokoh lain, apalagi ditujukan kepada
Yesus Kristus. Oke. Ini kalau berdasarkan doktrina Yakubi. Kita bisa lihat lagi dokumen dari Yohanes Damaskus. Tahun berapa itu Yohanes Damaskus hidup? Tahun 675 beliau lahir. Lihat di sini. Yohanes Damaskus 675 Masehi beliau lahir. Meninggal tahun berapa? 749. Di dalam buku yang beliau tulis, The Heresy, artinya bidat-bidat, salah satunya dia bicara mengenai Ismaeliton, artinya kaum Ismail, bidat kaum Ismail. Jelas di situ menunjuk pada kaum. Kalau bicara mengenai kaum, ada persoalan nasab, ada persoalan biologis. Tahu maksudnya biologis? Keturunan Ismail. Keturunan secara fisik. Jadi kalau bicara kaum Ismail, berarti ini adalah orang-orang yang secara genealogis berasal dari keturunan Ismail. Dan jelas di situ terkonfirmasi dengan dokumen yang ditulis oleh Santo Yerum yang abad keempat Masehi sebelum era Islam, menyebutkan kaum Ismail disapa dengan sebutan kaum Sarakenon atau Sarakeni. Jadi tidak ada tafsiran lain di situ. Karena kalau kita tafsirannya itu subjektif, itu spekulatif. Jadi kita tidak merujuk pada tafsiran, kita merujuk pada dokumen, dan dokumen itu sendiri yang menjelaskan apa makna dari Saraken, apa makna dari Sarasen. Dan dokumen itu menjelaskan secara konkret bahwa Sarasen itu adalah kaum keturunan Ismail. Jadi kalau ada seorang nabi dan nabi ini berasal dari keturunan kaum Ismail, maka tidak ada jawaban lain bahwa ini tidak merujuk pada gelar Kristus, tidak merujuk pada gelar Yesus Kristus, tapi orang lain dari keturunan Ismail. Pertanyaannya, siapa orangnya dari kaum keturunan Ismail itu? Yohanes Damaskus yang menjawab. Tahun berapa itu? 675 lahirnya, meninggal tahun 749. Apa yang dikatakan oleh Yohanes Damaskus dalam kitabnya atau karyanya yang berjudul Bidat Ismailit itu? Ismailite. Coba cek dokumen yang tulisan Yunani itu Pak Edi. Ini. Tolong klik. Ya. Coba ini. Ini dalam buku Bidat Ismaili. Maksudnya bidat yang disapa dengan sebutan ajaran kaum keturunan Ismail. Ya. Langsung secara konkret bahwa itu ada tokohnya yang mencetuskan ajaran baru dari kalangan kaum keturunan Ismail itu. Siapa? Mamet disebutkan. Dan di sini ada penegasan Mamet Eponomatsomenos. Mamet itu nama seseorang. Jelaskan, bukan merujuk pada gelar, bukan merujuk pada sebutan jabatan, tapi merujuk pada nama orang. Abraham itu nama orang, bukan gelar. Musa itu nama orang, bukan gelar. Jesus Christ atau Yeshu atau Yehoshua itu nama orang, bukan gelar. Aharon atau Harun itu nama orang, bukan gelar. Dan secara tegas Yohanes Damaskus atau John of Damascus atau Yohana Damaskene menyebutkan nama orang dengan istilah Mamet Eponomatsomenos. Arti harfiahnya Mamet itu nama orang atau seseorang yang bernama Mamet, bukan seseorang yang bergelar Mamet. Orang yang mengerti bahasa Yunani, kesimpulannya satu, tidak bisa ditafsirkan lain, bahwa Mamet di sini yang dimaksud adalah nama orang, bukan gelar seseorang. Meskipun punya arti terpuji ya. Meskipun secara harfiah maknanya yang terpuji. Bahkan di sini disebutkan hoste te palayai kai nea dia teke peri Tuhan
Arti harfiahnya, dia itu orang yang mengerti, menguasai kitab-kitab Perjanjian Baru dan kitab-kitab Perjanjian Lama. Nea itu baru, diateke itu lama. Kemudian peri Tuhan ini berkaitan dengan kitab-kitab Perjanjian Baru sekaligus kitab-kitab Perjanjian Lama. Jadi jelas di sini tidak merujuk pada orang lain. Dan kalau ini kita bandingkan, ini kan dokumen bahasa Yunani, ya. Dan ini adalah tokoh gereja dari kalangan gereja Melkit. Gereja Melkit itu gereja yang bertradisi Yunani. Itu dari Imperium Bizantium. Kita bandingkan dengan dokumen pembanding. Dokumen pembanding dari tradisi Syria, ya. Dan kita tahu tradisi Syria itu tidak bisa dikompromikan karena ini dua mazhab yang saling bertentangan, saling apa itu? Saling tidak bisa dipertemukan. Tetapi uniknya nanti ada sesuatu yang bisa kita jadikan acuan. Apakah istilah Mamet dalam bahasa Yunani itu memang yang dimaksud adalah Muhammad dalam bahasa Arab? Maka di sini ada mediator bahasa, yakni apa? Bahasa Suryani. Karena dalam bahasa Suryani menyebutkan Muhammad. Kalau bahasa Yunani menyebutnya Mamet. Bahasa Suryani menyebutkan Muhammad. Bahasa Arabnya menyebutkan Muhammad. Apakah ini merujuk pada tokoh yang sama dengan cara pelafalan nama yang berbeda? Karena ini persoalan perdebatan kebahasaan. Mari kita uji bersama berdasarkan manuskrip yang ditulis dalam bahasa Suryani. Coba cek yang bahasa Suryani dari tulisan Mar Hebraius. Coba ini, yang bagian atas. Lihat ini di sini. Di sini ada tertulis Muhammad mankat za'u huwa bekutsa. Muhammad, saya nggak akan terjemahkan. Muhammad, man itu bahasa Arabnya ya man juga. Dalam bahasa Suryani juga man. Muhammad mankat za'u huwa bekutsa. Muhammad adalah orang yang waktu kecil, ya, bekutsa, dia waktu huwa itu maksudnya dia, bekutsa waktu kecil, mit huwa abuh, telah mati ayahnya. Jadi Muhammad itu orang yang waktu kecil telah mati, dia telah mati ayahnya. Ngerti kan maksudnya? Kemudian di sini siapa ayahnya itu disebutkan? Abdallah. Ini ada huruf alaf, ada huruf ain, ada huruf bet, kalau bahasa Arabnya ba itu ya. Abdalat, kemudian olaf. Abdallah, lamat, hey. Abdallah. Jadi bapaknya itu bernama Abdallah. Kemudian di sini disebutkan wa Abu Talib dadeh, dan Abu Talib pamannya Azaryeh. Apa artinya? Yang telah memeliharanya. Ravyeh artinya yang telah memeliharanya. Pertanyaannya, kalau Muhammad itu nama orang, disebutkan kan? Man, seseorang yang waktu kecil bapaknya meninggal, dan bapaknya ini bernama Abdallah, dan pamannya bernama Abu Talib, dan Abu Talib itu Ravyeh memeliharanya. Apakah ini merujuk pada gelar? Siapa lagi yang punya gelar Muhammad, yang bapaknya bernama Abdallah, dan Abdallah ini telah meninggal saat
orang yang punya gelar Muhammad ini Masih meninggal? kecil, iya. Siapa yang punya peristiwa seperti ini selain dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya. Ini pertanyaan pertama. Iya. Siapa yang punya gelar Muhammad yang bapaknya telah meninggal waktu kecil dan pamannya bernama Abdul Muttalib, Abu Talib. Pamannya bernama Abu Talib. Pamannya bernama Abu Talib dan pamannya ini memeliharanya waktu kecil. Siapa orangnya? Apakah ini merujuk pada Yesus Kristus? Iya. Tidak mungkin. Karena Yesus Kristus tidak punya paman yang bernama Abu Talib. Dan ayahnya Dan tidak punya ayah yang bernama Abdullah. Kalau itu ditujukan kepada tokoh lain, sebutkan siapa? Siapa? Iya. Tidak ada kan? Kecuali hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaku dirinya sebagai penerima wahyu yang diyakini oleh umat Islam sebagai nabi yang terakhir. Ya. Jelas kan? Ya, betul. Jadi kalau begitu kesimpulannya, istilah Muhammad dalam bahasa dalam bahasa Suryani atau bahasa Aramaik, Syro-Aramaik, itu merujuk pada nama orang yang punya ayah bernama Abdullah dan punya paman bernama Abu Talib yang memeliharanya. Ya. Kemudian dokumen yang lain tadi yang ditulis oleh Yohanes Damaskene itu menyebutkan Mamet. Bahasa Yunani menyebutkan Mamet. Ya. Bahasa Suryani menyebutkan Muhammad. Bahasa Arab menyebutkan Muhammad. Berarti ini menjadi bukti ini adalah tokoh yang sifatnya itu meneguhkan ini tokoh historis, bukan tokoh fiktif. Ya. Karena apa? Dicatat oleh dokumen-dokumen gereja di masa-masa awal, baik itu tulisan dari Sophronius hanya menyebut Saraken atau Saracen, kemudian Yohanes Damaskene menyebutkan nama pribadinya, kemudian tulisan dari Mar Hebraeus ini dalam bahasa Suryani menyebutkan nama Muhammad, bahkan keturunan siapa, ayahnya siapa, pamannya siapa, bahkan istrinya disebutkan juga, Khadijah di sini. Disebutkan nih. Ada istilah Khadijah. Nama istrinya. Kalau begitu, kalau kita cermati dari tulisan Santo Theophanes, itu malah lebih jelas lagi. Disebutkan itu anaknya siapa dari suku mana. Disebutkan Kurason itu Quraisy dalam bahasa Yunani. Bahasa Arabnya Quraisy, Kurason bahasa Yunani. Dan menyebutkan Muhammad, iya. Bukan Muhammad tapi Muhammad dalam bahasa Latin. Dan dalam bahasa Yunani disebutkan Muhammad. Lafal yang lain Mamet. Itu variasi penyebutan aja. Ya. Jadi kalau begitu tidak benar kalau dikatakan Muhammad atau Mamet itu gelar dari Yesus Kristus. Tadi siapa itu? J. Smith ya. Namanya J. Smith. Yang mana ini? Yang tadi, yang ada Who is Muhammad? Ini kan. Muhammad was Jesus' title. Muhammad itu adalah gelar Yesus. Pertanyaannya, apakah ada dalam dokumen gereja generasi awal atau hingga masa abad pertengahan yang menyebutkan bahwa Muhammad itu gelarnya Yesus? Dalam bahasa Yunani kita nggak menemukan data itu. Dalam bahasa Suryani kita juga tidak menemukan data itu. Artinya bahwa Muhammad sebagai gelar Yesus Kristus, gelar yang disandarkan kepada Yesus Kristus, tidak terbukti valid dalam dokumen gereja awal. Ini hanya merupakan tafsiran para misionaris era sekarang yang sebetulnya kehilangan arah dan memang kesulitan untuk menjabarkan kebenaran dokumen ini. Bisa jadi
J. Smith ini kan tokoh yang diagung-agungkan oleh para polemikus era sekarang ya. Bahkan menyatakan Muhammad itu gelar Yesus Kristus. Pertanyaannya, apakah ada dokumen yang menyebutkan Muhammad itu gelarnya Yesus Kristus? Dokumen gereja? Tidak ada. Justru disebutkan dalam dokumen gereja, Muhammad dalam bahasa Suryani itu nama orang. Ayahnya bernama Abdullah, pamannya bernama Abu Talib. Artinya bukan gelarnya Yesus Kristus. Muhammad juga begitu, bukan merujuk pada Yesus Kristus. Dokumen siapa? Yohanes Damaskene. Ya, kemarin mereka mengatakan bahwa Muhammad itu adalah nama sebutan buat Yesus. Dasarnya dia hanya menemukan sebuah koin. Nah, coba kita lihat koin. Koin ini bergambar Yesus, bergambar salib, tetapi ada nama Muhammad ya di situ ya. Coba lihat. Coba kita periksa. Ini ya. Nah, sekarang Pak Edi saya beri ilustrasi sebelum kita membahas bukti arkeologi ya. Begini Pak Edi. Orang historian ya, itu kan bicara mengenai arkeologi. Arkeologi itu ada benda fisiknya, tetapi harus ditafsirkan. Ya, saya ulangi lagi. Arkeologi itu bendanya secara fisik ada dan tidak bisa dikatakan ini dokumen yang tidak valid. Itu pasti valid. Karena apa? Ada bendanya. Tapi pertanyaannya itu butuh penafsiran, butuh interpretasi. Sedangkan kalau manuskrip, ya, itu bukan kajian arkeologi. Manuskrip itu kajian filologi. Itu tidak perlu tafsiran, karena di situ ada bahasanya. Di situ jelas narasinya lebih lengkap. Coba kita lihat misalnya Borobudur, Candi Borobudur. Ada nggak itu gambar-gambar? Banyak relief-relief. Relief itu, iya. Tapi orang akan menafsirkan ini gambar apa, ini cerita apa. Menafsirkan macam-macam. Dan ditafsirkan macam-macam. Awalnya para arkeolog itu kesulitan, ini cerita apa? Karena di situ ada gambar-gambar yang sulit untuk dipahami secara persis maksudnya. Ya. Karena tidak tertulis ya. Karena nggak tertulis itu cerita apa. Tetapi ketika ditemukan manuskrip Kunjarakarna, ya, ceritanya itu ditulis dalam bahasa Jawa kuno. Dan ya Jawa kuno. Kalau bahasa kita ya, ada Jawa kuno boleh saja. Kuna. Jawa kuno atau Jawa kuno. Maksudnya bahasa Jawa era generasi kuno. Seperti tulisan Kakawin Sutasoma, Kakawin yang ditulis oleh Emputan Tular itu. Mangkang Jinatua Kalawan Siwa Tatwa Bineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruang. Nah, itu bahasa Jawa kuno. Nah, Kunjarakarna itu, teks Kunjarakarna itu ada manuskripnya. Dan ternyata ketika dibandingkan dengan relief yang terpahat pada Candi Borobudur, itu ceritanya sama. Oh, berarti ini berkaitan dengan cerita Kunjarakarna. Ini teks yang tertulis dalam manuskrip itu teks Buddhis, berarti tradisi Buddha. Dan memang betul Borobudur itu berkaitan dengan tradisi agama Buddha. Nyambung di sini. Berarti apa? Kalau kajian filologi diperkuat lagi dengan bukti manuskrip, di arkeologi, maka semakin kuat data itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini ada relief. Nah, ibaratnya ini kan relief sebetulnya, bagian dari relief. Ada gambar-gambar ya. Perhatikan di sini. Ini ada tanda atau simbol. Simbol ini adalah bulan dan bintang. Ya, di sini ada simbol bulan dan bintang. Nah, kembali ke awal. Nah, ini ada tanda simbol bulan dan bintang di kanan kiri ya.
Oke. Di sini ada tulisan Muhammad ini Abdullah, ini ada kata-kata Abdullah Muhammad Rasulullah. Ya. Nah, pertanyaannya, ini apakah gelar Yesus Kristus? Nama Muhammad di sini? Tidak mungkin, karena ini ada gambar atau simbol bulan bintang. Apa kaitan tradisi bulan bintang dengan Muhammad Rasulullah? Apakah itu sangat berkaitan dengan tradisi Kristiani? Sangat-sangat tidak mungkin. Iya kan? Ya. Ini kalau kita lihat pada lempengan koin. Kalau seandainya ini sepertinya ada tanda salib. Kalau ditafsirkan begitu. Tapi masalahnya, kalau ini ada tanda salib, apakah ini membuktikan ini adalah gelar dari Yesus Kristus? Padahal di sini ada tanda bulan bintang. Dan di tengahnya ada gambar. Dan di tengahnya ada gambar seseorang. Kita tidak tahu ini gambarnya siapa. Katanya, tapi yang jelas ini pasti tokoh yang ditokohkan. Khalifah yang berkuasa. Khalifah yang berkuasa. Kalau ini khalifah yang berkuasa, berarti apakah ini otomatis bahwa ini adalah Muhammad Rasulullah sebagai gelar sang khalifah? Iya, ada tuduhan seperti itu. Nah, ada kalau dituduhkan seperti itu, harus ada dokumennya. Dokumennya harus di luar tradisi Islam. Kan tidak mungkin menggunakan dokumen Islam sebagai dokumen sumber awal. Kan diingkari oleh kalangan revisionis sendiri. Harus dari dokumen eksternal. Dan ini sangat tidak mungkin berkaitan dengan tradisi Kristiani. Ini kalau dibaca sebagai tanda salib, bisa. Tapi juga bisa dipahami sebagai tanda menorah. Menorah. Iya kan? Iya. Menorah tradisi Islam ada. Iya. Misbah kalau dalam bahasa Quran, bahasa Arabnya. Tapi kalau kita lihat Quran bahasa Ibrani, misbah itu diterjemahkan menorah. Menorah. Dan menorah dalam tradisi Islam itu tidak ada problem, dan itu bukan khas tradisi Yahudi. Tapi tradisi Islam juga menggunakan Islam menorah, misbah. Misbah. Jangan dibayangkan istilah misbah itu seperti orang membawa obor, Pak Edi, di era Sekarang, kita. Lentera di situ jangan dipahami seperti bola lampu yang kita pahami. Tapi pada masa ketika Islam era awal itu menorah, bentuknya ya persis seperti kaum Yahudi itu, menorah. Pakai lilin itu ya. Iya, bentuknya seperti ini. Jadi ini kalau dikatakan ini tradisi Kristen, sangat tidak mungkin. Ya. Karena tidak mungkin Kristen itu berkaitan dengan lambang bulan bintang. Oke, ini yang pertama. Ada koin yang lain? Nah, ini lagi-lagi ada koin yang berkaitan dengan bulan bintang. Tidak mungkin ini berkaitan dengan era zamannya kekristenan atau eranya Yesus Kristus atau era kekristenan generasi pra-Islam. Sangat tidak mungkin. Memang tidak ada bahasa Arabnya di sini, tapi hanya gambar saja. Artinya apa? Pada generasi awal era Islam itu gambar itu bukan sesuatu yang menyalahi tradisi pada masanya. Iya, kemudian ada gambar lain, Pak Edi? Ada gambar lagi ya? Nah, ini. Nah. Oke, sekarang kalau ini ada koin ya, koin ini. Kita lihat koin ini tahun 602 sampai 813. Kalau 602 ini berarti Nabi Muhammad sudah ada atau belum? Masih ada. Sudah ada. Tahun 813 Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Berarti ini koin era zaman Nabi dan era setelah Nabi wafat. Ya. Tapi coba perhatikan, di situ ada tanda salib kan? Ada. Oke. Kali tanda salib berarti ini apakah koin ini diproduksi pada masa kekhalifahan Islam? Tidak mungkin. Ini jelas diterbitkan pada masa kekuasaan Imperium Bizantium. Oh iya. Buktinya apa? Di sini tertulis nama Konstantin.
Dan di sini ada tanda salibnya. Berarti ini bukan era kekhalifahan Islam, baik itu Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah. Ya. Ini hanya perkiraan saja Pak Edi, tapi ini menjadi bukti konkret bahwa ini bukan tradisi Islam. Tanda salibnya ada. Ya, kemudian ini ada lagi tuduhan Ustaz Ali bahwa waktu itu banyak ditemukan bukti arkeologis juga, tetapi ditulis di batu-batu, dan itu ditemukan juga di zaman Nabi Muhammad. Tetapi anehnya murid-murid Nabi Muhammad kok tidak pernah mengukir ada nama Muhammad di situ. Ya, kalau nama Muhammad tidak pernah diukir pada bebatuan, kemudian disimpulkan bahwa nama Muhammad atau tokoh yang bernama Muhammad itu tidak ada. Anehnya, pada masa yang sama, manuskrip sudah ditulis. Oh, ada tulisan. Manuskrip yang sudah ada. Iya kan? Dan itu berkaitan dengan sang tokoh yang dimaksud. Sebagai nabi ditulis, sebagai keturunan Sarasen ditulis. Bahkan ditegaskan, itu namanya siapa? Mamed. Artinya apa? Meskipun tidak ditulis pada bebatuan, tapi ditulis pada manuskrip, itu membuktikan bahwa sang tokoh yang bernama Muhammad itu ada. Ini kalau bicara mengenai dokumen eksternal. Dokumen eksternal itu maksudnya dokumen di luar tradisi Islam. Disebut sebagai sang nabi, ho prophetes, disebut secara kenon, kaum keturunan Sarasen, artinya kaum keturunan Ismail. Kemudian dia menerima menguasai kitab-kitab perjanjian lama, kitab-kitab perjanjian baru. Baik, tokohnya itu ada. Nah, yang lebih menarik lagi, kalaupun tidak ditulis pada bebatuan, ya, tetapi ditulis pada manuskrip yang sezaman dengan sang nabi itu, dokumen apa? Tradisi Islam menyebutkan, dan bukan hanya tertulis dalam Tarikh At-Tabari. Tarikh At-Tabari itu muncul belakangan Pak Edi, dokumen belakangan, dokumen Islam. Memang ada suratnya, bunyinya bla 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 bla, ada. Ditulis kepada siapa? Raja Heraklius, ada. Manuskripnya ada nggak itu? Ada. Manuskripnya itu dikirim kepada siapa? Dikirim kepada raja dari Kekaisaran Bizantium. Ini dokumennya. Sampai hari ini masih dapat kita akses. Ini ada stempel Nabi sendiri. Dan ini tertulis apa? Ini Bismillah. Kemarin ini saya menunjuk begini, ada yang komentar Pak Edi. Itu menunjuk kok pakai tangan kiri. Ini bukan persoalan menunjuk tangan kiri. Kalau saya menunjuk tangan kanan bagaimana? Atau besok pakai pakai apa? Kalau saya menunjuk begini, tidak nyaman saya. Coba perhatikan. Kalau menunjuk begini kan lebih nyaman saya. Karena ini berkaitan dengan space. Orang ini kadang-kadang mempersoalkan yang tidak perlu dipersoalkan. Atau besok pakai kayu aja lah gini. Jadi kadang-kadang orang-orang ini berarti perhatian, Ustaz. Perhatian ya? Iya, perhatian. Mungkin perhatian lebih bagus. Coba, saya mau kiri lagi, tangan kiri. Ini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada kata min Muhammad, dari Muhammad. Ini malah disebutkan sebagai hamba Allah dan Rasulnya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kepada siapa? Ila Hirqil atau ila Hirakla Azim Ar-Rum, kepada Heraklius yang agung, raja Romawi. Jelaskan di sini. Ar-Rum, salamun ala manittaba'al huda. Damai sejahtera atas orang yang menerima petunjuk. Amma ba'd. Jelas dikatakan begini. Ini ada sebutan. Ila Hirakla Azim Ar-Rum, salamun ala manittaba'al huda. Artinya apa? Ini dokumen yang dikirim kepada Raja Heraklius ketika Nabi masih hidup, dan ini dikirim oleh kurirnya, sahabat Nabi SAW, dan menyebut nama Muhammad. Dan menyebut nama Muhammad sendiri. Dan ada stempelnya lagi. Kalau begitu, apakah ini tokoh fiktif? Sangat impossible kalau dikatakan ini tokoh fiktif.
historis membuktikan fakta ini. Hanya karena tidak ada di batu. Kalau tidak di batu, tidak dituliskan, kemudian dianggap Tidak ini ada. tokoh fiktif. Lah, manuskrip ini yang bicara. Ini suratnya malah. Ini suratnya. Masih ada. Surat ini masih ada. Untung, Pak. Iya. Suratnya itu tidak ditulis di atas kertas. Oh iya. Karena kertas waktu itu belum ada. Belum ada. Coba kalau di atas kertas seperti yang kita punya. Hilang sudah. Pasti bukan hilang. Pasti sudah apa itu? Rusak. Hancur ya. Tapi ini ditulis di atas kulit binatang. Iya. Bayangkan ya, kalau ditulis di atas kulit binatang, kita lihat tuh manuskrip naskah-naskah Laut Mati. Itu kan ditulis di atas kulit binatang. Itu sampai sekarang masih awet. Iya. Saya kadang-kadang berpikir begini, kenapa ya Nabi dulu tidak menuliskannya di atas daun Atau pelepah korma? Iya. Karena di sini pasti ada sesuatu yang membimbing beliau. Kalau ditulis di atas pelepah korma, dokumen itu pasti akan hilang di telan zaman. Rusak. Tapi karena ditulis di atas kulit binatang, maka ini menjadi saksi, bukti fisik bahwa surat beliau tidak hilang di telan zaman. Dan ini bukti ya keberadaan Nabi. Dan memang fakta ini menjadi bukti. Tidak terbantahkan ini. Nabi itu memang tokoh historis, bukan tokoh fiktif. Kalau ditafsirkan oleh pihak yang mengatakan dari kaum non-muslim bahwa Nabi itu tokoh fiktif, mereka kesulitan dalam dua hal. Ya. Apa itu? Tolong buktikan bahwa istilah Muhammad itu sebagai gelar dari Yesus Kristus berdasarkan dokumen-dokumen gereja. Tidak ada bukti satupun. Justru semakin menegaskan nama Muhammad dan Muhammad ternyata merujuk pada orang yang sama dan ini tokoh historis dari keturunan Saracen. Disebutkan sang nabi. Sang nabi itu, Ya. Hope Prophetess. Yang kedua, ada manuskrip yang sampai hari ini sezaman dengan sang tokoh dan ini dokumennya menyebut nama Muhammad. Jadi kalau kita lihat manuskrip ini ya, tulisan bahasa Arab dengan huruf Hijazi. Huruf Hijazi itu kayak begini Pak Edi. Ini tulisan seperti Quran zaman awal. Surat Nabi kayak begini juga sama. Tulisannya kayak begini. Dan kalau ini dibandingkan dengan dokumen eksternal tadi, Doktrina Yakobi, itu kan 634, itu batas paling akhir. Kalau di situ menyebutkan Hope Prophetess dari kaum Saracen, dia disebutkan nama, dibandingkan dengan ini menyebutkan nama, berarti saling melengkapi data itu. Iya. Iya kan? Saling melengkapi. Hanya bedanya Doktrina Yakobi sebagai manuskrip bahasa Yunani dikuatkan dengan dokumen yang ditulis dalam versi bahasa Arab aksara Hijazi. Ya. Ya, meskipun tadi diceritakan bahwa menurut dokumen yang sejaman tadi ya, itu tidak disebut nama Nabi Muhammad, maksudnya di Sapronis Yerusalem. Sophronius tidak menyebut nama Muhammad, tapi hanya menyebut Saracen, Hagaren, dan Ismailiton. Iya, disebutkan nama Saracen, Hagaren, Ismailiton, merujuk pada kaum yang sama, yakni kaumnya Nabi Muhammad SAW. Dan dikuatkan lagi dengan bukti adanya surat yang bernama Muhammad dan ada stempel Muhammad. Iya, betul. Ya. Ya, demikian saudara-saudara ya. Ini adalah mengcounter dari si paparan di Tanpa Ragi, karena Tanpa Ragi ini kayaknya dia tidak mempunyai bukunya ya, dan pasti dia tidak bisa baca. Tidak bisa baca, tidak bisa baca Yunani, tidak mengerti bahasa Yunani, tidak mengerti bahasa Arab, dan tidak mengerti bahasa Suryani atau bahasa Aramaik. Dan dia tidak berani muncul wajah. Ya begitulah kalau orang ini hanya sekedar mencari pembenaran, sensasi, akan melakukan berbagai cara supaya orang itu terkecoh dengan narasi yang dia jelaskan. Tapi kalau berbasis pada data, kita bisa bungkak semua. Kalau berani sih Tanpa Ragi muncul ya, dialog dengan kita ya, muncul di dunia nyata, tapi tidak pakai kartun kayak gini ya. Ya kelihatannya penakut ya, tidak berani muncul. Ya saya tidak mengatakan apapun deh. Kita hanya
husnudzon kepada setiap orang. Yang penting siapapun netizen yang menyimak pasti akan menuntut data. Dan data-data itu sudah kita sungguhkan. Tinggal masalahnya dia mencari dengan kesadaran dan dengan kecerdasan, atau dia mencari dengan mimpi-mimpi yang tidak jelas. Ya, saudara-saudaraku sekalian, kami ingatkan sekali lagi bahwa kajian pada malam hari ini semoga bisa mencerahkan Anda semua. Ternyata tuduhan dari kaum revisionis ya, yang menuduh bahwa Nabi Muhammad itu tokoh fiktif dan mengatakan Nabi Muhammad itu tidak pernah ada, hanya itu hanya sebagai gelar. Ini hati-hati ya, ini sudah mulai digencarkan oleh orang-orang yang tidak suka dan tidak bertanggung jawab. Intinya supaya apa? Ingin menghancurkan Islam. Kalau semua anak-anak muda ini percaya bahwa Nabi Muhammad itu tokoh fiktif, hancur sudah Islam ini. Kalau nabinya fiktif, apalagi yang mau kita pertahankan dari agama Islam ini? Ini serangan luar biasa ini, dia langsung menyerang ke jantungnya. Kalau tidak ada yang berani membalas, kalau tidak ada yang berani mengcounter ini akan sangat berbahaya di kemudian hari untuk generasi muda. Untuk generasi milenial. Milenial apalagi ya. Dan alhamdulillah kita masih ada jejak digital, dan saat ini kita dengan Yayasan Pembina Mu'alaf ya sedikit meninggalkan jejak digital juga, baik itu di YouTube atau nanti di website dan sebagainya, supaya nanti bisa dilihat oleh anak cucu kita bahwa ini kita bantah berdasarkan bukti-bukti, dan Ustadz Menahem Ali punya buku-bukunya, tidak hanya copy paste ya dari internet. Baiklah saudaraku, kami ingatkan sekali lagi bahwa Yayasan Pembina Mu'alaf masih banyak program. Kemudian kita juga masih membangun masjid yang sampai hari ini belum jadi-jadi. Jadi tolong Anda kalau ingin menyumbang, silahkan Anda salurkan dana Anda ke Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 11188899971 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid Jawa Timur ya. Semoga Bapak Ibu yang sudah menyumbangkan hartanya kepada kami, semoga dilimpahi rezeki yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Ustadz ada penutup? Ya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan, bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau istilah yang lebih singkat disebut dengan sebutan Muhammad, itu bukan sekedar istilah jabatan. Bukan sekedar gelar, tapi ini merujuk pada proper name, atau nama personal, atau nama pribadi, sebagai tokoh yang pernah hidup dalam sejarah, bukan tokoh fiktif. Dan itu kita gunakan dokumen yang sezaman. Kita bisa rujuk dari surat Nabi kepada Raja Heraklius, dan dokumennya itu tersimpan di Museum Topkaki di Turki sampai hari ini. Sampai hari ini tersimpan. Dan menyebut secara letterleh, secara harfiah, nama Muhammad. Kedua, kita bisa rujuk pada dokumen Doktrina Yakubi, dan bahkan juga dokumen Yohanes Damaskus, dokumen yang ditulis oleh Santo Theophanes. Semua itu semakin menguatkan satu dengan yang lain. Data-data dari berbagai manuskrip itu menyimpulkan kesimpulan yang sama, bahwa tokoh yang dimaksud itu tokoh historis, bukan tokoh fiktif. Mengenai rinciannya dia sebagai nabi palsu, itu kan perspektif. Ya, kita tidak menutup diri. Memang dokumen Kristen menyebutkan Muhammad itu nabi palsu, sebagaimana dokumen Yahudi menyebut Yesus itu Mesias palsu. Jadi tidak perlu hanya melihat dari satu sisi. Kalau ada nabi palsu, ada Mesias palsu. Jadi kedua-duanya ya tidak perlu dipertajam, karena ini berkaitan dengan apa? Perspektif. Minimal yang Muslim tahu, ini loh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut nabi palsu, tidak perlu marah.
Muslim itu tidak perlu marah kepada kaum Kristiani. Karena memang begitu perspektifnya. Kalau diakui sebagai nabi yang asli, ya menjadi Muslim Pak Edi. Muslim, ya kan, nggak jadi Kristen lagi. Dan kalau menjadi Kristen, ya tidak mungkin mengakui Muhammad sebagai nabi Pak asli kan, nabi yang benar, tapi nabi palsu. Itu dan itu wajar, nggak apa-apa. Seperti Yahudi juga tidak mempercayai. Yahudi juga begitu. Mengatakan Yesus Kristus itu bukan sebagai Mesias yang asli, tapi Mesias yang palsu. Dan umat Kristen tidak perlu marah sama orang Yahudi. Jadi relax aja. Yang penting sama-sama tahu. Oh ya, tahu batas-batasnya. Yang penting sama-sama tahu. Dan tidak perlu gontok-gontokan. Tidak perlu saling hujat-menghujat. Oh, nabi palsu. Ya, ketika kamu mengatakan nabi palsu, ingat kamu ada Mesias palsu dalam dokumen yang lain. Yahudi, jadi nggak perlulah perspektif yang beragam itu menjadi alat untuk mendelegitimasi kelompok yang lain. Baiklah saudaraku sekalian, demikian kajian pada malam hari ini. Semoga Anda bisa paham. Kalau tidak paham, coba diputar 2 kali 3 kali ya, karena kajian malam hari ini sedikit agak berat, menampilkan dokumen-dokumen kuno ya. Dan semoga apa yang kami paparkan di sini ada manfaatnya, dan kami mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.